Selamat siang Pak Wawan, bagaimana kabarnya hari ini Pak Wawan? Selamat siang Pak Afif. Kabar saya alhamdulillah hari ini luar biasa sehat. Ya. Kabar Pak Afif sendiri gimana? Alhamdulillah Pak Wawan, saya juga sehat. Tetap semangat ya Pak Wawan ya, Siap. untuk melakukan kegiatan Ya. kita pada hari ini. Nah, gini Pak Wawan, seperti apa yang saya sampaikan kemarin Pak Wawan, bahwa setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin kan saya sudah masuk di kelasnya Pak Wawan kan ya. Saya sudah mengawasi Pak Wawan waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran kan. Kali ini kita akan melaksanakan tahap yang ketiga Pak Wawan, yaitu pasca observasi. Tujuannya apa? Untuk merefleksikan hasil observasi saya kepada Pak Wawan yang kemarin itu. Ya. Nah, jika nanti ada permasalahan, bisa kita cari solusinya bersama-sama. Itu Pak Wawan ya. Oke, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Wawan ya, atas waktunya dan kerjasamanya, sehingga saya bisa terbantu dalam melaksanakan aksi nyata saya dalam program guru penggerak ini, yaitu pada modul 2.3. Dari percakapan atau diskusi yang kita lakukan hari ini Pak Wawan, apa yang menjadi harapan Pak Wawan? Harapannya apa dari diskusi kita berdua hari ini? Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Afif karena Pak Afif sudah memilih saya sebagai partner ya, kolaborasi dalam menyelesaikan tugas aksi nyatanya ya. Terkait percakapan pasca observasi hari ini menjadi harapan bagi saya. Hasil refleksi yang sudah pembelajaran kemarin, saya laksanakan terkait apa yang sudah baik ya, dan apa yang perlu diperbaiki agar kedepannya saya dapat merencanakan tindak lanjut, dan tentunya agar kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan bisa lebih baik dan lebih berkualitas. Berarti nanti ada yang sudah baik dan juga ada yang perlu diperbaiki ya, agar tujuan pembelajarannya bisa lebih baik tentunya Pak, dan juga bisa lebih berkualitas gitu Pak ya. Jadi harapan Pak Wawan tadi sudah diungkapkan. Pada kegiatan hari ini Pak Wawan itu ingin mengetahui hasil refleksi dari kegiatan observasi yang kemarin ya, yang sudah kita laksanakan, terkait kelebihan atau kekurangan, sehingga Pak Wawan nanti dapat membuat tindak lanjut ya. Tindak lanjut perbaikan kedepannya itu seperti apa ya, tentunya agar pembelajarannya lebih berkualitas lagi. Seperti itu Pak Wawan ya. Oke. Oh ya Pak Wawan, ini yang saya mau tanyakan, waktu observasi yang kemarin sudah kita lakukan ya, sudah ini ada perasaannya Pak Wawan, bagaimana perasaannya saat saya observasi ini pertama kali ya kita observasinya, perasaannya Pak Wawan gimana? Alhamdulillah lengkap banget, sudah selesai gitu dan bisa membantu Pak Afif untuk melaksanakan tugasnya. Lega ya, rasanya lega, terus sudah bisa, terima kasih saya sudah dibantu menyelesaikan tugas. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Wawan, terkait juga dengan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin kan kita sudah melakukan observasi kan, tolong Pak Wawan bisa ceritakan lah bagaimana prosesnya pembelajaran yang dilakukan Pak Wawan kemarin itu.
dengan tujuan pembelajarannya. Pak Awan kan sudah buat pasca observasi kan sudah buat tujuan pelajaran dan pengembangan diri Pak Awan itu yang diharapkan itu yang seperti apa? Bisa diceritakan. Terima kasih Pak Ful. Untuk hasilnya saya rasa kemarin itu sudah cukup ya untuk melaksanakan merealisasikan tujuan pembelajarannya, yaitu tentang menitik beratkan pada pengetahuan anak tentang pecahan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membuat simbol pecahan dari kertas. Kemudian saya sudah menerapkan strategi pembelajaran yang sudah saya rencanakan, yaitu pembelajaran problem based learning itu kemarin menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pecahan. Nah, tanya jawab, penugasan, berkelompok, serta saya juga cukup mampu mengelola sosial emosional, yaitu tentang dalam proses pembelajaran dan juga kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sudah menurut saya sudah sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Itu aja. Jadi saya ringkas lagi atau saya ungkap lagi yang disampaikan Pak Awan tadi ya. Ternyata Pak Awan sudah mampu atau sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya, yaitu tentang menitik beratkan pada pengetahuan anak tentang pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Terus anak juga sudah dapat membuat simbol pecahan yang dari kertas itu waktu tugas kelompok itu Awan ya. Di saat tugas kelompok saya amati itu anak-anak sudah ngerti, sudah bisa membuat simbol pecahan. Kemudian Awan juga sudah menerapkan strategi pembelajaran yang dirancang waktu kita pra observasi kemarin ya. Pak Awan mau menerapkan problem based learning, terus sudah juga menggunakan media, dan medianya ini juga menurut saya sudah cocok dengan materi pecahan. Terus ada tanya jawab, penugasan individu, ada yang berkelompok juga, dan sudah sesuai dengan RPP. Gitu Pak Awan ya? Ya, gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak Awan, ini Pak Awan, jadi menurut Pak Awan tujuan pembelajaran sudah tercapai setelah Bapak mampu mengelola kompetensi sosial emosionalnya di dalam kelas ya. Ini ada tambahan dari saya Wan, ada catatan. Ada itu Pak, waktu pembelajaran itu peningkatan motivasi belajar anak. Saya amati anak-anak sudah termotivasi, sudah semangat, senang mengikuti pembelajaran Pak Awan. Kemarin saya lihat juga dalam pembelajaran Pak Awan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini Pak Awan, jadi menurut Pak Awan tujuan pembelajarannya kan sudah tercapai tadi ya Pak ya. Bapak sudah mampu mengelola sosial emosional di dalam kelas. Terus ada catatan dari saya Pak Awan ya, ada peningkatan motivasi belajar anak. Nah, jadi lebih senang, lebih bersemangat pembelajaran tadi Pak Awan, kemarin Pak Awan ya. Terus kemarin saya lihat dalam pembelajaran Pak Awan juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu juga sangat nampak Pak Awan ada diferensi konten dan prosesnya. Bapak juga sudah menggunakan media tentang pecahan, terus menyajikan materi-materi pecahan kemarin dengan jelas, dan Bapak juga memberikan siswa kesempatan untuk melakukan kolaborasi waktu diskusi kelompok itu Pak. Setelah itu mereka melakukan presentasi luar biasa sekali Pak. Saya salut sama atas pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Awan. Ini Pak Awan, dalam kegiatan
observasi kemarin, menurut Pak Wawan itu ada kendala apa tidak, atau ada tantangan yang Bapak temui saat melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Bisa diceritakan Pak Wawan? Ya, menurut saya nih Pak, kemarin saya perhatikan ada beberapa siswa yang motivasi belajarnya masih kurang. Nah, berapa? Apa ya? Ini Pak, ada tindak lanjut atau cara untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang tentang motivasi belajarnya? Ada beberapa mungkin ya, yang mungkin beberapa. Nah, caranya mengatasi hambatan atau tantangan tersebut itu agar pembelajaran di kemudian hari dapat berjalan dengan baik. Gimana? Baik, Pak. Untuk strategi atau langkah saya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu pertama saya akan mempersiapkan perangkat pembelajarannya dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan gaya belajar, minat, dan kebutuhan murid, sehingga murid bisa belajar dengan aktif dan menyenangkan. Ya kawan, untuk strateginya ya beberapa tadi kawan ya, untuk mengatasi masalah itu mempersiapkan perangkat pembelajarannya lagi kawan ya, dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi ya, memetakan sesuai dengan gaya belajarnya anak, bisa tahu juga minat dan kebutuhan siswa. Nah ini Pak Om, selain menyiapkan perangkat pembelajarannya dan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar dan minat kebutuhannya, ini ada apa cara yang lain selain itu Pak? Selain apa? Mempersiapkan perangkat pembelajaran dan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar dan minat kebutuhan. Ada apa tuh? Adakah rencana atau tindak lanjut cara yang lain yang Bapak lakukan? Untuk cara yang lain, untuk strategi lain ini nantinya saya akan membuat LKPD Pak, dalam bentuk yang berbeda untuk setiap kelompok sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswa. Dengan LKPD yang berbeda, siswa akan menjadi tertantang sehingga siswa dapat aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. Dengan ini apa? LKPD ya, dalam bentuk yang berbeda. Setiap kelompok nanti kayak ada sendiri gitu bawahnya tugasnya ya, sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswanya. Ini Pak Wan, tentunya strategi yang Pak Wan rancang tadi atau rencana yang baik, nah, tentunya itu nanti harus bisa terlaksana atau bisa terrealisasi ya Pak Wan ya, tidak cuma menjadi kayak angan-angan saja, tapi harus bisa direalisasikan. Kira-kira komitmen apa dari Pak Wawan untuk menjaga ini tadi strategi dan rencana yang baik yang harus dilaksanakan? Komitmennya Pak Wawan ke depannya itu seperti apa? Untuk komitmen saya ke depannya Pak, Yeah. seperti saat awal saya masuk SD ini, saya akan terus belajar dan semangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak saya, serta membuat perencanaan dan persiapan yang baik sebelum mengajar, sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat berpihak pada murid. Utama ya harus berkomitmen Pak Wawan ya. Ya, harus berkomitmen. Ke depannya harus berkomitmen seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi pada awal masuk di lembaga ini ya. Ya, Terus belajar dan semangat, dan tujuannya ya untuk kembali lagi nanti ke anak didik kita tentunya Pak, ya, untuk perbaikan. Untuk
pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Wawan kemarin itu sudah berapa persen ketercapaian yang dilakukan oleh Pak Wawan dalam pembelajaran kemarin? Dalam pembelajaran observasi kemarin, menurut saya sudah mencapai 80% ya. 40% ya, sudah baiklah Pak Wawan ya, sudah mendekati angka maksimal. Oke. Gini Pak Wawan, ini area pengembangan yang akan Pak Wawan lakukan dalam pembelajaran ke depan itu apa yang ingin kembangkan? Area pengembangannya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kompetensi sosial emosional. Yang berdiferensiasi dan sesuai dengan ASI atau kompetensi sosial emosional. Nah, ini Pak, dalam bentuk apa pengembangannya itu, areanya itu dalam bentuk apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Wawan? Yang saya ingin kembangkan misalkan kayak webinar, ada diklat-diklat di PMN, nah seperti ada juga kombel Pak, ya, komunitas belajar yang ada di lembaga gitu. Nah dalam kombel kan banyak kegiatan yang kita diskusikan, misalkan tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan sosial emosional. Nah itu seperti kepala sekolah itu banyak memberi pengetahuan tentang itu gitu Pak. Webinar tadi yang PMN tadi Pak ya, sama kombel ya, sama yang kombel yang ada di sekolah kita, lembaga kita ya. Nah ini Pak Wawan, siapa saja yang nanti akan terlibat dalam area pengembangan yang ini Pak Wawan capai atau Pak Wawan lakukan ke depannya nanti? Terutama kepala sekolah dan rekan sejawat atau guru. Ada rekan sejawat, ada juga kepala sekolah. Perannya apa Wan? Mulai dari yang kepala sekolahnya dulu ya. Kalau perannya apa? Untuk perannya kepala sekolah memberikan izin ya, dan memberikan pengetahuan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah jadi kayak kepala sekolah itu bagaimana kita belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi itu, kepala sekolah bisa memberi kita pengetahuan lebih tentang masalah itu. Ya, itu yang perannya kepala sekolah Kepala ya, sekolah bisa memberikan kita masukan-masukan gitu Masukan, awalnya. betul. Selain itu juga nanti kan waktu webinar kan nanti atau ada diklat, makanya kita butuh izin juga ya dari gitu kepala sekolah kita. Sekolah. Kalau kita nggak dapat izin itu kan ya sulit Agak sulit mungkin. nih. Nah itu untuk yang kepala sekolahnya. Kepala Kalau sekolah. yang guru apa perannya buat Untuk- kawan? Untuk guru nih, itu misalkan kita berbagi praktik baik, sharing ya, seperti tadi dalam kombel itu kita bisa sharing bersama, Ada berbagi praktik baik ya. nah, terus sharing Kita bisa bawahnya. sharing ya, Sharing dengan sesama sesama teman ya. teman gitu ya. Nah, dukungan apa itu Pak Wan yang Pak Wan butuhkan untuk mencapai area pengembangan yang dilakukan oleh Pak Wan? Nah, untuk dukungannya sendiri ya seperti tadi kita butuh izin Pak ya. Nah kemudian kayak ketersediaan wifi kita kan sangat butuh untuk sekarang. Nah, karena untuk membuka PMN kan kita butuh wifi kayak gitu Pak. Nah kemudian LCD, laptop Pak. Nah itu
Kalau untuk LCD dan laptop itu kita membutuhkannya untuk seperti media pembelajaran, kemudian apa? Ya itu tadi untuk media pembelajaran yang penting ya. Banyak. Ini kawan, tentunya yang area pengembangan tadi sudah direncanakan, tentunya ada strategi yang baik kawan ya. Tentunya itu nanti pasti akan direalisasi. Ini Pak Wawan, tentunya strategi dan rencana yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi tentang area pengembangan yang ingin dilakukan Pak Wawan itu tentunya nanti kan harus direalisasikan ya Pak Wawan ya. Tentunya pasti ada komitmen bagi Pak Wawan ke depannya nanti untuk memastikan bahwa rencana atau strategi pengembangan yang ingin dilakukan Pak Wawan nanti bisa berjalan dengan baik. Apa komitmen dari Pak Wawan untuk menjaga ini? Komitmen saya gimana ini? Yeah. Untuk komitmen kedepannya seperti saat awal saya masuk SD ini, saya akan terus belajar dan semangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswi saya, serta membuat perencanaan dan persiapan yang baik sebelum mengajar sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat berpihak kepada murid gitu. Nah, ini semoga apa yang Bapak rencanakan ke depan dan komitmen Bapak yang luar biasa tadi dapat tercapai sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Wawan ke depannya nanti akan semakin baik lagi. Ya. Itu Pak Wawan ya. Seperti itu. Saya salut sekali dengan Pak Wawan. Ya, terima kasih. Nah, ini Pak, untuk waktunya kapan ini Pak Wawan mau melakukan pengembangan yang mau tidak disampaikan kepada saya tadi? Untuk waktu ya Pak. Yeah. Mungkin kedepannya ya sesegera mungkin lah gitu untuk dilakukan. Sesegera mungkin gitu Wawan ya. Dan mungkin kan kita masih membutuhkan kayak diskusi kayak kepada KM, kepala sekolah gitu, dan rekan sejawat juga. Butuh waktu dulu Pak Wawan ya. Waktu Untuk melakukan diskusi sebelum melaksanakan area pengembangan yang tadi sudah direncanakan ya supaya nanti bisa berjalan dengan baik loh gitu. Yang ya Pak Wawan. Nah, kita sekarang sudah melakukan kegiatan pasca observasi Pak Wawan. Sekarang kita masuk pada refleksi. Nah, di saat kita percakapan atau kita selesai melakukan percakapan pasca observasi ini, kita akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan Pak Wawan setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi dari ini? Rasanya gimana? Perasaan saya alhamdulillah lebih saya dapat mengetahui Pak kelemahan kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran. Nah, juga dapat solusi dari Pak Afif sendiri, dapat masukan lah bagaimana melaksanakan pembelajaran yang baik. Ini sudah buahnya bisa melakukan refleksi ngaca kepada dirinya sendiri ya, yang sudah bercermin lah mana yang baik, mana yang masih kurang. Tentunya juga sudah apa tadi yang bisa mendapatkan solusi ya. Gini Pak, setelah kita melakukan kegiatan pasca ini sebelumnya
observasi ya. sama pasca observasi ini ya tentunya ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Menurut Pak Wawan itu apa itu perbedaan dari tahun sebelumnya? Perbedaannya kalau zaman dulu Pak, zaman dulu itu supervisi. Kalau dulu kan supervisi bukan observasi ya. Kalau di supervisi itu kesannya kita selalu dicari kesalahannya gitu Pak. Jadi kita mau melakukan supervisi atau kita yang supervisi, kita merasa kayak takut gitu Pak. Kalau yang observasi sekarang, nah itu berbeda sekali Pak. Kalau sekarang itu lebih ke belajar bersama, kayak sharing gitu Pak. Jadi kita bisa bertanya kepada kepala sekolah apa kesulitan kita, jadi kita bisa membuat perencanaan yang lebih baik gitu Pak, dan juga nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, dan kita juga nggak setakut dulu untuk melakukan observasi gitu. Jadi perbedaannya kalau supervisi itu kayak lebih menyeramkan gitu Pak. Nah, Ya. itu Dulu kayak apa? Ya bisa kayak dicari-cari kesalahannya gitu ya. Kalau yang observasi sudah enak ya, sudah ada diskusi. perbedaannya sangat jauh Sangat sekali. jauh ya. Lebih enak yang mana Pak? Sebenarnya lebih ke observasi Pak. Gitu, observasi karena lebih Kita bisa sharing, Bisa sharing. juga bisa kita apa kesulitan kita ketika mau membuat sebuah pembelajaran gitu, perencanaannya gitu. Dari observasi bisa Mengetahui solusinya gimana, nanti dikasih solusi gitu. nggak selalu dicari-cari kesalahan saja gitu ya. Kalau zaman dulu kan seperti itu Pak Wawan ya. Dan Pak Wawan ya sudah melakukan percakapan pasca observasi ini. Semoga ke depannya nanti apa yang sudah Pak Wawan rencanakan dan komitmen Bapak Wawan yang luar biasa dapat tercapai, sehingga pembelajaran yang Bapak Wawan lakukan nanti semakin lebih baik lagi. Alhamdulillah dari percakapan pasca observasi ini Pak Wawan dapat menemukan strategi Pak Wawan ya, Betul. atau rencana tindak lanjut yang dapat Bapak gunakan untuk mengatasi kendala-kendala, tantangan, hambatan ketika di dalam pembelajaran. Tentunya dinamika dalam kelas itu kan banyak Pak Wawan ya. Dengan strategi, dengan perencanaan yang baik, insya Allah nanti bisa. Alhamdulillah rangkaian kegiatan pasca observasi telah selesai kami lakukan, dimulai dengan kegiatan yang pertama. Kemarin kita sudah melakukan pra observasi, kemudian dilanjut dengan observasi di dalam kelas, terus setelah observasi di dalam kelas dilanjutkan lagi dengan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bunda Prama Suryaningrum ya, karena sudah mendampingi kami berdua dalam kegiatan pasca observasi ini. Tentunya juga saya terima kasih kepada Pak Wawan yang sudah mau melakukan kegiatan mulai dari awal Pak Wawan ya, ada yang pas pra observasi, terus waktu
observasi di dalam kelas, dan diakhiri dengan ini kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan lagi terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.